Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Pada pagi yang indah ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke 16 sampai dengan ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan hidup seorang Yusuf itu tidaklah mudah. Perjalanan hidup seorang yang bernama Yusuf ini sehingga ia menjadi orang yang terkenal di Mesir, di mana itu adalah bukan tempat asalnya dia. Perjalanan hidup Yusuf ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat di mana Yusuf ini menjadi orang yang akhirnya terkenal di tanah Mesir, di tempat yang bukan menjadi asal ataupun tempat asalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mencoba merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema kecil, yaitu dewasa dan penuh hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi bahwa perjalanan Yusuf ini sampai pada akhirnya ia menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir, itu tidak serta-merta berjalan dengan baik. Diawali ketika ia menyampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya, dia dibenci, dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, bahkan termasuk orang tuanya. Di ayat yang ke-37, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-10, itu menjelaskan kepada kita bagaimana sikap saudara-saudaranya dan orang tuanya ketika Yusuf menyampaikan apa isi mimpinya. Dan ini menjadi awal bagaimana Yusuf melihat mimpi itu sebagai arahan, sebagai pimpinan Tuhan atas hidupnya. Kita tahu bahwa perjalanannya tidak hanya sebatas dibenci oleh saudara-saudaranya dan orang tuanya, tetapi Yusuf juga dibuang ke dalam sumur. Kemudian dia dijual. Kemudian dia mendapat pekerjaan di rumah Potifar, tetapi di situ dia mendapatkan godaan, dan ia tetap menjaga dirinya, menjaga kekudusan hidupnya, menjaga hatinya, menjaga apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya untuk dia menjadi seorang pemimpin dengan tidak mencemarkan itu, dengan tidak melakukan hal yang tidak berkenan mengenai moralnya, yaitu dia tidak melakukan seperti yang diminta oleh istrinya Potifar. Tetapi konsekuensinya adalah dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perjalanan hidupnya Yusuf ini kita melihat bahwa yang pertama, dia mempunyai kedewasaan yang mengalahkan kedewasaan saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya. Kenapa dia punya kedewasaan yang seperti itu? Ya, karena dia dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itulah yang menuntun, memimpin Yusuf menjadi seorang yang tidak mengeluh dengan apa yang menimpa pada dirinya. Kalau itu diperhadapkan kepada kita, mungkin kita akan menyerah dan mengeluh. Menyerah saja untuk tidak menggapai mimpi yang ada dalam hidup kita.
menggapai apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita dan kita menyerah dengan keadaan. Namun Yusuf itu berbeda, dia dewasa daripada saudara-saudaranya, dewasa karena dia dipenuhi oleh hikmat Allah. Kemudian Yusuf ini karena dia dewasa, dia mempunyai hati yang murni. Kemurnian hati Yusuf ini adalah dia tidak membalaskan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dirinya. Ada potensi besar, ada peluang besar untuk Yusuf ini membalaskan semua apa yang ia pernah alami. Tetapi karena Yusuf orang yang dewasa dan kedewasaannya itu membawa dia memiliki hati yang murni. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan hal yang seperti ini, sanggupkah kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan ini? Yusuf merupakan tokoh yang sangat luar biasa. Dia mempunyai hati yang murni, hati yang mengampuni apa yang sudah diperbuat oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia mengatakan begini, memang kamu merancangkan sesuatu yang jahat, tetapi Allah merancangkannya itu untuk kebaikan. Luar biasa. Mungkin kalau itu diperhadapkan pada diri kita, dengan apa yang sudah kita alami, dengan apa yang sudah Yusuf alami, dan kita juga mungkin alami, mungkin kita sudah menyerah. Mungkin kita mengutuk orang-orang yang memperlakukan kita seperti saudara-saudara Yusuf memperlakukan Yusuf. Mungkin kita mengutuk, bahkan bukan hanya mengutuk orang yang mengikuti, mungkin saja kita mengutuk Tuhan yang mengizinkan semuanya itu terjadi. Nah, kedewasaan tanpa penyertaan Tuhan itu juga tidak akan ada artinya. Mungkin kedewasaan ketika tidak disertai oleh hikmat Tuhan. Mungkin dewasa secara fisiknya, dewasa mungkin secara berpikirnya, tetapi belum tentu tahan dengan segala godaan, segala tantangan hidup. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi renungan untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin saja mengalami proses hidup yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita menikmati setiap proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup untuk mengasah, untuk terus membawa kita lebih melihat pada proses yang Tuhan izinkan itu untuk mendewasakan kita. Tapi dengan satu catatan bahwa kita harus tetap dipenuhi oleh hikmat Tuhan, oleh hikmat Allah seperti Yusuf. Karena dengan hikmat Allah itu kita akan berpikir ketika melakukan ini, melakukan sesuatu, kita pikirkan sebab akibatnya. Yusuf, sekali lagi saya katakan, dia mempunyai hati yang murni. Dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan ini menunjukkan bahwa dia penuh dengan hikmat Tuhan dan dia menunjukkan kedewasaannya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi pribadi bukan saja dewasa secara usia kita, tapi juga kita dipenuhi oleh hikmat Allah. Dengan hikmat yang daripada Allah itu, kita terus dituntun dan akan terus menguatkan kita untuk mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka itu yang akan memampukan kita melewati proses hidup yang harus kita lewati. Dan Tuhan menolong dan memampukan kita. Seperti Yusuf yang terus diberikan hikmat oleh Tuhan, dan Tuhan selalu membuka jalan bagi dia, sehingga ia menjadi seorang pemimpin, seorang yang berpengaruh di tanah Mesir. Kiranya Tuhan menempatkan kita juga di tempat-tempat yang membuat kita ini juga menjadi orang yang berpengaruh. Dari yang tidak ada apa-apanya, menjadi yang sangat diperhitungkan orang-orang di sekitar kita, karena kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tumbang Nusa ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka. Kami serahkan
Vikaris Unika yang melayani di jemaat ini. Biarlah kiranya pimpinan dan hikmat yang daripada Tuhan menolong dan memampukan dia. Berkati setiap program jemaat, berkati setiap apa yang mereka rencanakan di dalam jemaat untuk kemajuan jemaat. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin.